apa aja yang akan kita lihat di dalam nanti. Let's go. Oke teman-teman, ini adalah wajah dari SMK Muhammadiyah 5 Perantara, muka depan dari SMK Muhima. Di bagian sini ada pintu masuk ke panti asuhan atau asrama dari SMK Muhammadiyah 5 Perantara. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kurang mampu bisa bersekolah di SMK Muhammadiyah 5 Perantara dengan gratis asalkan mau menginap di asrama. Oke, lanjut. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah pintu masuk ke kantor guru dan kantor kepala sekolah. Di bagian sini ada dua pintu, ini kantor guru, ini kantor kepala sekolah, dan yang jelas ini adalah masjid untuk sholat. Oke? Oke, saat ini kita sudah berada di dalam SMK Muhammadiyah 5 Perantara atau mungkin terkenal kita sebutnya Muhima ya. Mulai dari depan ini kita bisa disambut dengan pos satpam. Terus nanti ke arah sana masih banyak gedung-gedung lagi. Kalau yang sudah terlihat di sini ada bengkel teknik sepeda motor, teman-teman. Dan di sini lahan parkir. Oke, mungkin sudah tertata ya sebenarnya. Ada garis-garisnya. Terus ini ada zona pejalan kaki sebenarnya. Di sebelah sana sudah senjung. Cuma ini mungkin parkirnya kurang rapi saja. Seperti itu. Oke, untuk area selanjutnya ini ada area kelas ya di lantai 2, terus di bawah ini ada ruang administrasi atau ruang TU. Jadi di ruang TU itu nanti semua urusan administrasi bisa diselesaikan seperti itu. Oke, untuk ini adalah salah satu ekstra yang ada di SMK Muhima, yaitu tapak suci. Untuk teman-teman, jadi untuk teman-teman semua yang nanti masuk di SMK Muhima bisa mengikuti ekstra tersebut, karena di ekstra ini bisa menorehkan banyak sekali prestasi. Oke, untuk area selanjutnya di sini ada bengkel dari teknik kendaraan ringan otomotif ya. Terus di sebelah sana ada ruang alat dan bahan. Tapi mohon maaf untuk saat ini karena sudah sore, jadi bengkelnya ditutup ya. Untuk tempat selanjutnya lagi, ini ada bengkel dari Teaching Factory di SMK Muhammadiyah 5 Perantara. Di dalamnya ada alat spuring. Jadi untuk menyeting roda-roda mobil apabila ada gelombang-gelombang di rodanya. Jadi ini sudah melayani untuk umum. Oke, untuk tempat selanjutnya bisa kita ke atas meluncur. Oke, teman-teman semua, ini adalah spot favorit saya di SMK Muhima karena kita bisa apa? Bisa melihat panorama luar biasa dari SMK Muhima. Selamat sore teman-teman semua. Oke, kali ini kita di SMK Muhammadiyah 5 Perantara. Oke, sekarang saya ada di depan bengkel teknik sepeda motor ya. Di dalam nanti ada untuk kaprodinya, namanya Pak Abdul Muhid SPD. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam untuk kita wawancara. Sampai ketemu lagi. Oke guys, ini kita sudah bersama untuk Bapak Kapronya ya, Pak Abdul Muhid. Beliau sekarang sedang melakukan praktikum di bagian sasis untuk memasang roda. Ini motor apa ya, Mas? Mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit ya teman-teman semua. Oke. Oke, Pak Abdul Muhid, mungkin saya bisa bertanya sedikit. Ya Mas. Untuk ini Bapak sedang praktek apa ya? Ini untuk pemasangan roda ban habis perjanjian kapas. Oke, untuk praktek seperti ini nanti bisa dipelajari anak-anak di kelas berapa? Semester berapa? Untuk pembelajaran chassis ini dipelajari siswa pada saat kelas 2. Oke, mungkin saya bisa minta untuk pendapat Bapak ya, untuk mungkin bekal anak-anak sekarang, terutama anak-anak SMK, mengingat bahwa di Kabupaten Wonogiri ini adalah penyumbang pengangguran terbanyak itu SMK. Mungkin pendapat Bapak atau saran dari Bapak biar anak-anak SMK ini bisa diterima di dunia kerja itu seperti apa? Yang pertama melakukan Oke.
Iya, terus ketika soft skill sudah ditetapkan pembekalan skillnya. Oke, seperti itu ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, oke. Sekarang kita ada di depan Muhimamat. Jadi di sini menjual semua kebutuhan dari siswa-siswi di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro. Dari mulai buku tulis, alat praktik, makanan kecil, makanan besar, pokoknya semua ada di Muhimamat. Jadi Muhimamat ini dibangun atau dibentuk untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro. Oke, lagi ke tempat selanjutnya. Ini adalah bengkel dari tata busana atau jurusan busana. Kita bisa lihat dulu dari depan karena sekali lagi karena ini waktunya sudah sore, seluruh kegiatan sekolah sudah selesai, jadi beberapa area sudah ditutup ya teman-teman. Dan di bagian bawah sana ada laboratorium dari teknik alat berat dan mata pilihan mata pelajaran pengelasan. Jadi di SMK Muhima itu juga ada mata pelajaran pilihan berupa teknik pengelasan sebagai hard skill tambahan untuk siswa-siswa kita di sini. Oke, ini kita di depan bengkel dari tata busana. Di dalam untuk line dari alat praktiknya ini sudah distandarisasi dengan kebutuhan industri. Ini kita bisa lihat dari kaca. Oke, bisa dilihat di sana banyak mesin jahit, ada mesin grill, ada mesin bordir, dan ada mesin trimming atau mesin potong. Untuk nanti selengkapnya, oke, bisa ditunggu di video selanjutnya. Kita akan mengupas semua apa aja yang ada di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro. Oke, ini adalah salah satu alat praktik yang digunakan di jurusan alat berat di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro. Di sini ada unit PC75-3. Ya, oke. Dari produk dari Komatsu karena kita juga binaan dari United Tractor yang diketahui di mana United Tractor itu adalah pemegang hak jual dari Komatsu. Untuk selanjutnya kita akan memberitahu teman-teman atau menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari excavator itu sendiri. Oke, untuk excavator itu sendiri terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah upper side, ya, dari tengah sini ke atas itu upper side. Terus ada bagian lower side, itu dari bagian tengah ke bawah atau kita sering sebutnya sebagai undercarriage atau penopang dari unit itu sendiri. Oke, untuk yang pertama kita coba untuk menjelaskan yang upper side. Oke, dari upper side dari keseluruhan, oke, ada yang namanya body. Body ini sebagai bentuk dari excavator sendiri. Oke, kita kembali ke bagian belakang ya. Aduh. Tersandung. Di sini ada engine sebagai tenaga penggerak utama. Oke, untuk engine ini sendiri kita pakai engine diesel. Dan di bagian engine ini tentunya ada berbagai kelengkapan. Contohnya sebagai salah satu pelengkapnya adalah penyuplai bahan bakar atau kalau di diesel itu kita sebutnya sebagai governor. Terus ada sistem pendingin untuk mendinginkan engine itu sendiri dan mendinginkan oli hidrolik tentunya karena di excavator itu penggeraknya kita menggunakan sistem hidrolis. Oke, lanjut ke bagian sebelah sini. Di sini ada tentunya ada tangki hidrolis sebagai penampung dari oli hidrolis itu sendiri. Selain dari tangki hidrolis ada bagian yang paling penting di dalam di sebelah belakang engine itu ada namanya pompa hidrolis. Itu fungsinya untuk mengubah energi mekanis dari engine ke energi kinetis hidrolis itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya di bagian depan ini paling kita kenal ya, ada attachment. Jadi dari keseluruhan attachment ini ada tiga bagiannya. Untuk di tipe ini ada bagian belakang
itu namanya boom. Oke, boom. Terus ke depan lagi ada arm. Nah, untuk unit ini karena ini unit khusus dan spesial, jadi di arm itu bisa bergerak secara artikulate atau memata sendiri. Dan paling depan tentunya ada attachment berupa bucket. Oke. Dan ini juga ada tambahan attachment lagi berupa blade untuk meratakan tanah yang dilewati dari unit ini sendiri. Oke. Di sini ada cover penutup ini, di dalamnya ada control valve. Jadi semua attachment yang ada di excavator penggeraknya menggunakan control valve. Jadi saluran fluida dari pompa akan dibagi oleh control valve seperti itu. Oke, untuk bagian selanjutnya ini adalah kabin kemudi. Perlu diingat ya teman-teman, untuk kita menaiki unit itu harus menggunakan 3 titik tumpu. 2 tangan, 1 kaki, atau 2 kaki, 1 tangan. Oke, kita langsung naik saja. Oke, di bagian kabin engine ini untuk mengemudikan unit. Oke, ada beberapa tombol. Oke, yang pertama tuas ya. Ada ini namanya lock. Jadi untuk menggerakkan atau menghidupkan sistem hidrolis itu ada di sini. Oke, setelah tuas lock ini kita turunkan, berarti sistem hidrolis sekarang sudah bisa digunakan. Di sini ada beberapa tuas ya teman-teman. Di sebelah kiri ini ada untuk tuas swing dan tuas arm. Jadi untuk kanan kiri swing, ke depan dan ke belakang itu adalah untuk mengendalikan arm. Oke, dan di sebelah kanan ini adalah untuk bucket dan boom. Oke, jadi untuk ketika kita gerakan ke kanan dan ke kiri itu, maka yang bergerak adalah bucket, dan kita ke depan ke belakang yang akan bergerak adalah boom. Dan yang di depan saya ini untuk mengendalikan dari tracknya atau dari motor travel itu sendiri. Jadi kalau kita gerakan keduanya ke depan, maka dia akan bergerak ke depan. Kalau ini ke belakang semua, akan ke belakang. Dan apabila satu ke depan, satu ke belakang, maka dia akan berbelok. Seperti itu. Dan di sini ada tuas untuk menaik turunkan blade yang di depan ini. Nah, itu digerakkan menggunakan tuas yang bagian sebelah ini. Terus untuk bagian kontrol di bawah ini tuas tapi dipijak ya. Ini atau kita sering sebutnya pedal. Ini untuk menggerakkan sistem articulate yang ada di arm. Jadi untuk membelokkan armnya kita injak di bagian pedal articulate ini. Oke. Mungkin itu untuk pengendalian dasar dari excavator itu sendiri. Kita menuju ke upper side, lower side. Nah, jadi di lower side ini atau kita sering sebutnya undercarriage, ini fungsinya untuk menahan beban dari unit. Oke. Secara keseluruhan, kita menyebutnya track. Bagian undercarriage ini track ya. Ada bagian utama ini track frame. Nah, jadi yang besar ini track frame. Oke. Terus rantai yang mengelilingi track frame ini namanya track link. Dan yang bagian paling luar yang bersentuhan langsung dengan medan tanah ataupun batuan yang ada di bawahnya itu namanya track shoe. Selain itu ada kelengkapan yang menggerakkan unit ya. Itu di bagian paling belakang ada yang namanya final drive. Di final drive ini ada namanya motor travel. Dia yang berfungsi untuk mengubah gaya kinetis fluida menjadi gaya rotasi dari final drive itu sendiri.